pagi. Hari ini kita akan belajar IPA tema 1 subtema 2 dengan materi organ gerak manusia. Sudah siap untuk belajar? Yuk bersama-sama kita simak tayangan berikut ini. Kita akan belajar organ gerak manusia. Di dalam tubuh manusia dewasa memiliki 206 buah tulang. Di samping itu, kita juga akan mempelajari tentang rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala, yang kedua adalah rangka badan, dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Mari kita pelajari bersama-sama satu persatu tentang rangka manusia. Yang pertama adalah rangka kepala yang disebut juga dengan tengkorak. Rangka kepala terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang mata, dan tulang dahi. Setelah kita mempelajari rangka kepala, kita juga akan mempelajari tentang rangka badan. Rangka badan yang pertama yang akan kita pelajari adalah tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk dan tulang dada berfungsi untuk melindungi jantung, hati, dan paru-paru serta alat pencernaan manusia. Tulang dada terdiri dari tulang dada hulu, tulang dada badat, dan yang terakhir yang bentuknya seperti pedang disebut tulang dada taju pedang. Kemudian tulang rusuk manusia terdiri dari 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 ruas tulang rusuk palsu, dan 2 ruas tulang rusuk melayang. Rangka badan selanjutnya adalah ruas-ruas tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 7 ruas tulang punggung, 7 ruas tulang pinggang, 7 ruas tulang gelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian pada rangka badan ada juga yang disebut dengan gelang panggul. Gelang panggul terdiri dari tulang, usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya, pada rangka badan ada juga yang disebut dengan tulang lengan atas, tulang selangka, dan tulang belikat. Nah anak-anak, kita akan pelajari selanjutnya rangka yang ketiga adalah rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas yaitu tangan kita. Tangan kita terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil, dan tulang jari-jari tangan. Selain ada anggota gerak atas, ada juga anggota gerak bawah, yaitu kaki kita yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering yang di bagian depan, tulang telapak kaki, tulang betis yang di bagian belakang, dan tulang pergelangan kaki, serta yang terakhir adalah tulang jari-jari kaki. Nah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang rangka manusia. Selanjutnya, apakah fungsi rangka bagi manusia itu? Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama adalah rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi bagian tubuh yang penting. Nah, setelah kita belajar tentang fungsi rangka, kita juga akan mempelajari tentang sendi. Apakah sendi itu? Sendi adalah penghubung antar tulang satu dengan tulang yang lain. Ada beberapa jenis sendi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Apakah contoh sendi engsel? Sendi engsel adalah sendi pada siku, lutut, dan persendian pada ruas jari kaki dan tangan.
Yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya adalah sendi antara tulang paha dan tulang gelang panggul, dan sendi pada pangkal lengan atas dan gelang bahu. Contoh sendi berikutnya adalah sendi geser. Sendi yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Contohnya adalah sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil, serta tulang-tulang pergelangan kaki. Selanjutnya adalah sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya adalah sendi pada tengkorak. Selanjutnya adalah sendi kaku. Sendi kaku yaitu sendi yang hanya memungkinkan sedikit terjadinya gerakan. Contohnya adalah sendi pada tulang pergelangan tangan dan kaki, dan sendi pada ruas tulang belakang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang otot. Ada 3 jenis otot manusia. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot rangka. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang ciri-ciri serta perbedaan otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Sifat sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut atau juga disebut kontraksi dan meregang kembali atau juga yang disebut relaksasi. Otot dapat bekerja sama secara antagonis. Antagonis itu artinya bekerja secara berlawanan. Contoh otot antagonis adalah otot bisep dan trisep yang terletak pada lengan atas manusia. Otot bisep dan trisep melekat pada tulang-tulang bahu, yaitu ujung lengan sebelah atas. Silakan kalian simak gambar yang ada pada layar. Pada gambar A, itu adalah saat lengan bawah kita terangkat ke atas. Apakah yang akan terjadi? Bisep itu akan berkontraksi, sedangkan trisep dia akan berelaksasi. Berelaksasi itu artinya dia beristirahat. Kemudian pada gambar B, saat lengan bawah kembali ke posisi semula, yang terjadi adalah bisepnya akan relaksasi, sedangkan trisepnya akan berkontraksi. Selanjutnya kita akan belajar macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak menekuk atau meluruskan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Yang ketiga, gerak menjauhkan atau mendekatkan dari tubuh. Yang keempat, gerak menaikkan. Kemudian yang terakhir adalah gerak memutar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ciri-ciri otot. Yuk kita simak baik-baik pada tabel berikut. Di tabel, di situ ada perbedaan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dari bentuknya, otot rangka berbentuk silindris memanjang dengan banyak inti sel di tepi dan terlihat lurik-lurik. Pada otot polos, bentuknya berbentuk gelondong dengan satu inti sel dan terlihat polos. Pada otot jantung berbentuk silindris bercabang yang pendek dengan satu inti sel di tengah dan terlihat lurik-lurik. Kemudian cara kerjanya. Otot rangka bekerja di bawah kesadaran dan sesuai perintah otak. Pada otot polos bekerja secara otomatis dan tidak secara sadar. Pada otot jantung bekerjanya secara otomatis atau secara tidak sadar. Kemudian pada letak dan contohnya. Otot rangka melekat pada rangka, contohnya otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Sedangkan otot polos letaknya pada dinding organ tubuh bagian dalam, contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Sedangkan pada otot jantung terletak pada organ jantung. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi.
Fungsi otot rangka adalah menggerakkan badan dan sebagai alat gerak. Sedangkan otot polos berfungsi untuk pergerakan organ tubuh bagian dalam. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kalian simak baik-baik ya. Gambar otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Jangan sampai keliru ya anak-anak. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai organ gerak manusia. Semoga dengan penjelasan yang Bunita sampaikan tadi membuat kalian menjadi mengerti dan semakin jelas akan materi IPA tema 2, tema 1 subtema 2, organ gerak manusia. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video dari saya. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Selamat pagi anak-anak.